Kenapa harus melakukan audit sosial? Karena kondisi real di Kabupaten Sukabumi, persoalan kesehatan masih menjadi kebutuhan masyarakat. Kita dorong bagaimana melakukan evaluasi kinerja terhadap program dan anggaran kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Audit sosial yang kita gunakan adalah melalui media fotografi. Dana peningkatan infrastruktur daerah bidang kesehatan 19,8 miliar. Desa yang menjadi lokasi program itu ada 4 desa. Pertama Desa Cipetir, Muara II, Sukaresmi, dan Selajambe. Program audit sosial melalui media foto itu memotret fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena sampai saat ini dari klaim pemerintah sendiri itu Kabupaten Sukabumi sudah maksimal. Kami datang ke kelurahan, di situ memperkenalkan diri dan minta izin kader mana yang bisa membantu program audit sosial. Kader itu akan dilatih dalam proses training fotografer. Perlu dibantu juga. Kalau untuk pelayanan kesehatan kebanyakan di sini ke kota. Awal mula saya bergabung dengan Fitra, ada surat ke desa yang mengharuskan desa mengirimkan 5 kader posyandu atau remaja masjid yang ikut pelatihan. Selama 2 hari saya mengikuti pelatihan fotografer. Banyak ilmu yang saya dapat, terutama menyangkut audit sosial kesehatan. Setelah pelatihan, saya dikontrak kerja selama 6 bulan. Sempat terjun ke lapangan juga sih, praktek. Tiap bulan harus dapat foto minimal 50. Kalau audit sosial model foto itu bisa ngebantu juga, soalnya itu fakta ya, kalau foto nggak bisa direkayasa gitu. Ada Bu Halimah. Ya. Assalamualaikum. Ya, yang 3,5 tahun itu gimana sekarang, Pak? Harusnya ini kan di itu ya rutin. Misalkan kalau harus rutin ke puskesmas kan dekat dari sini ke puskesmas. Masih begini. Oh. Udah berapa bulan, Bu? 6 bulan. Oh, udah 6 bulan. Bulan pertama saya memotret sekitar posyandu. Setiap mau posyandu, saya selalu standby duluan sama teman-teman. Bidan desa nyuruh ke Bu Halimah, katanya ada yang hamil anak ke-10. Umurnya udah 45 tahun, itu kan masuknya resiko tinggi. Pas waktu di posyandu, saya tidak ketemu dan saya langsung menyurvei ke rumahnya Bu Halimah. Di rumahnya Bu Halimah saya juga merasa terkejut melihat keadaan Bu Halimah yang tinggalnya di bekas kandang ayam. Pas akhir bulan saya langsung melaporkan hasil pemotretan saya ke Fitra. Setelah di akhir bulan, itu baru foto itu dikumpulkan dan dibikin sebuah narasi. Itu apa yang kurang dan apa yang perlu didiskusikan. Nah, banyak sekali foto-foto, terutama dalam layanan kesehatan. Banyaknya adanya gizi buruk, terus lagi pelayanan dari pemerintah. Dari Fitra sendiri tidak intervensi terhadap proses pengambilan gambar dari warga. Nama Fitra nggak dimunculkan, karena kalau misalkan nama Fitra itu dimunculkan, itu bukan namanya program audit sosial.
Ya, saya mendapat kabar dari Fitra, mereka melakukan evaluasi mengenai foto-foto audit sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam dunia saya mungkin disebut citizen journalism mungkin ya. Waktu itu juga saya mendapat data dari Fitra mengenai Ibu Halimah yang punya 10 anak dan tinggal di rumah kandang ayam. Yang terbesit waktu itu, wah ini akan menjadi sebuah pemberitaan yang menarik. 3 hari dilahirkannya bayi Ratna, saya datang ke sana. Setelah itu ada media massa yang datang hubungi saya. Itu media massanya tahunya dari Fitra. Ketika saya datang ke sana, saya juga ditemani oleh kader Posyandu. Dia dibina langsung oleh Fitra. Ini sangat ironis sekali di tengah anggaran Kabupaten Sukabumi PAD-nya mencapai 1 triliun. Tetapi ternyata masih ada realitas seperti ini. Bu Halimah ada di PR, banyak wartawan yang kesini dari mulai media cetak, televisi. Berita Bu Halimah banyak di koran, apalagi di TV-TV, kami juga shock ya. Itu menjadi salah satu bahan pembicaraan, baik di PR online ataupun dicetak. Ini dapat langsung respon dari pemerintah, dari pembaca. Pemerintah cenderung reaktif gitu. Ketika ada pemberitaan di media massa, mereka langsung turun ke lapangan. Ini dulunya kandang ayam, dan sekarang kandang ayamnya udah nggak ada. Saya di sini ambil yang anak ke-10, tinggal di kandang ayam 2 tahun. Kayaknya saya biasa aja. Perasaan saya lah, kalau lagi hujan takut kebocoran. Setelah saya menerima laporan dari kader yang ada di Desa Selajambe, kesepakatan dengan kader untuk diekspos di mass media. Alhamdulillah, ya tersentuhlah semuanya. Dari pihak kecamatan dan dinas-dinas lainnya juga meninjau ke rumahnya Bu Halimah. Dan setelah itu banyak yang dari pihak-pihak terkait juga datang memberikan banyak sumbangan, dan saya sama teman saya juga kebetulan dilibatkan di dalam kepanitiaan pembangunan rumah Bu Halimah. Saya sering membuat proposal rumah tidak layak huni, tidak ada tanggapan. Setelah selesai kasus ini, sekarang 360 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi kebagian imbasnya. Perehaban rumah tidak layak huni dalam 1 tahun itu per desa itu 3 rumah. Perjuangan ini pun ini berkat Fitra dan para kader yang ada di Desa Selajambe. Bangga juga ya membantu gitu secara tidak langsung. Ada kebanggaan tersendiri melihat Bu Halimah sudah punya rumah yang baru. Berbedanya kayak sekarang di sana, lampu udah ada, air di dalam. Terus saya tidur nggak kedinginan dan nggak kebocoran. Anak-anak nggak takut jatuh, sering di sini. Soalnya dia sedikit-sedikit ke sini jalan, sedikit ke sini jalan. Saya lagi masak, lagi apa kan, dia suka jatuh. Kebanyakan orang yang bilang, oh Bu Halimah masuk TV, ada yang membantu. Kasihan loh, makan nggak ada dikasih. Itu ada yang ngasih pakaian, ada ngasih yang
beras tuh. Ya kasihan aja, tapi saya nggak bisa bantu gitu aja. Ya di sini juga banyak ya yang kasihan gitu sama mereka. Program Tanggap Rumah Sehat itu merupakan gerakan bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki rumah penduduk miskin kita yang tidak layak huni. APBD Kabupaten Sukabumi menyiapkan dana sekitar 600 juta lebih. Kita dapat bantuan dari BAJ 1,5 miliar dan dari Bank Jabar 500 juta. Sepron misalnya, ya, Sepron Panas Bumi, dia juga akan membantu sekitar 3-4 rumah per desa. Perusahaan mana lagi? Mungkin Aqua, mungkin Pokari, mungkin mana lagi? Saya ingin mengajak kepada semua pihak untuk mengasah kepekaan, ya, kepedulian kita sekalian kepada sesama kita. Ya. Laporkan rumah siapa saja yang dianggap tidak layak. Harapannya apa yang kita lakukan mengangkat persoalan di masyarakat atau di lapangan ini juga akan kita komparasikan dengan data-data atau program dan anggaran kesehatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini sudah ada atau belum? Saat ini audit sosial yang dilakukan melalui media fotografi itu sudah banyak membuat perubahan-perubahan kebijakan, perbaikan di dalam proses layanan Jamkesda, upaya perbaikan rumah-rumah tidak layak huni, peningkatan layanan untuk ibu-ibu yang harus mengikuti program keluarga berencana. Kami anggap ini sebuah progres yang dilakukan oleh Fitra Sukabumi. Inisiatif audit sosial yang dilakukan di Sukabumi oleh rekan-rekan Fitra Sukabumi bagi kami merupakan satu contoh bagaimana mendorong audit sosial ini mampu untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam kaitan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan, dalam hal ini ibu terutama, dan anak-anak. Dalam kaitan kasus yang menarik misalnya mengenai Ibu Halimah, bagi kami ini menjadi bentuk temuan atau bentuk keberhasilan yang memperkaya pendekatan audit sosial ini ke depan. Bagaimana instrumen akuntabilitas itu mampu membawa dirinya sampai kepada perubahan perancangan kebijakan. Itu dapat berkembang dan dapat lebih mendorong perbaikan tata pemerintahan di satu sisi maupun demokratisasi, artinya barang-barang atau layanan-layanan publik yang lebih jauh berkualitas dan tidak lagi diskriminatif.